Renungan Harian Katolik, Jumat 22 Juli 2022. Menyadari dan menjaga hal-hal yang berharga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bacaan pertama. Bacaan dari Kidung Agung. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Menyadari dan menjaga hal-hal yang berharga. Menemukan kembali sang kekasih. Mempelai perempuan bermimpi bahwa ia bangun dan pergi berkeliling kota mencari mempelai laki-lakinya. Dia mencari sang kekasih kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Para peronda tidak mengetahui keberadaan mempelai laki-laki itu. Namun akhirnya gadis itu menemukan kekasihnya. Dia memegang erat dan tidak mau lagi kehilangan kekasihnya itu. Apa saja yang berharga di dalam hidup kita? Kisah sang mempelai perempuan
menemukan kembali sang mempelai pria, dan menjaganya agar tidak kehilangan lagi, mengingatkan kita untuk menyadari apa saja yang paling berharga di dalam hidup kita yang harus kita jaga. Keluarga tentu hal yang sangat berharga. Orang tua bekerja dengan giat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pasangan hidup tentu sangat berharga yang harus kita jaga hatinya. Kepercayaan dan nama baik juga sangat berharga. Lebih baik menjaga kepercayaan daripada mengecewakan demi tambahan uang belaka. Dan yang paling berharga dari semuanya itu adalah Tuhan. Kita harus selalu menjaga relasi kita kepada Tuhan, sebab Dialah sumber mata air kehidupan untuk kita semua. Renungan Bacaan Injil. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maria tidak langsung mengenali Yesus yang bangkit. Mengapa Maria tidak langsung mengenali Yesus ketika pertama kali Yesus menyapanya? Mungkin karena linangan air mata mengaburkan mata Maria mengenali sosok Yesus. Mungkin rasa duka yang mendalam membuat Maria kurang fokus pikirannya. Dan mungkin Maria lupa atau kurang mengerti bahwa Yesus pernah berkata, Dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi tidak terpikir bahwa Yesus bangkit. Yang terpikir adalah bahwa seseorang memindahkan jenazah Yesus. Yesus hilang atau ada yang mencurinya. Baru setelah Yesus memanggil namanya Maria, Maria baru menyadarinya. Tuhan hilang atau kita yang hilang? Ketika seseorang mengalami masa kesedihan yang mendalam, penderitaan yang berkepanjangan, mengalami kesulitan hidup yang seperti tidak ada jalan keluar, maka orang itu kehilangan semangat hidup dan menjadi letih lesu. Hidup seolah hampa. Kita merasa sendirian, seolah Tuhan menghilang dari kehidupan kita. Apakah betul Tuhan menghilang? Atau kita yang tertutup mata sehingga kita tidak bisa melihat uluran pertolongan Tuhan? Apakah kita semakin menyerah dan menjauh dari Tuhan? Sesungguhnya kitalah yang menghilang, bukan Tuhan yang hilang. Kita harus kembali kepadanya. Mulailah kembali membaca kitab suci, mendengarkan janji kasih Tuhan di dalam kitab suci, bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang menjaga, memelihara, dan mencari domba-dombanya yang hilang. Diutus menjadi saksi Kristus. Yesus telah bangkit. Ia berkuasa mengalahkan dosa dan maut. Kasih dan perhatiannya kepada para muridnya tetap sama. Maria ditugaskan untuk memberitahukan kebangkitan Yesus ini kepada para murid lainnya. Maria diutus menjadi saksi Kristus. Kita pun murid Yesus masa kini yang sudah ditebus dosa-dosanya, hendaklah kita menjadi saksi Kristus. Kita bersaksi akan Yesus yang bangkit, yang membangkitkan orang percaya masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan kesaksian itu harus tercermin oleh tingkah laku kita sehari-hari yang sesuai ajaran Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau kembali merenungkan apa saja yang berharga di dalam hidup kami, yang mungkin selama ini kurang kami perhatikan. Kami sadar bahwa Engkaulah yang paling berharga dari semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Justru kamilah yang sering tidak mampu melihat atau menyambut pertolongan-Mu. Maafkanlah kami,
Kami mau lebih memperbaiki relasi kepadamu, bersikap sesuai ajaranmu, dan menjadi saksimu yang setia. Amin.